Halo semuanya, welcome to Rewatch Movie. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang bergenre drama biografi thriller yang berjudul Captain Phillips. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang tragedi pembajakan kapal kargo Maersk Alabama oleh sekelompok perompak asal Somalia dan juga menceritakan tentang strategi pihak militer Amerika dalam upaya membebaskan Richard Phillips, sang kapten kapal kargo yang disandera oleh para perompak. Penasaran dengan alur cerita film ini? Kita mulai. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang kapten kapal kargo yang bernama Richard Phillips yang tinggal di Underhill, Vermont, Amerika Serikat, sedang bersiap-siap untuk berangkat bekerja seperti biasanya. Kali ini ia ditugaskan untuk mengkomandoi sebuah kapal kargo bernama Maersk Alabama dari Salalah, Oman menuju Mombasa, Kenya. Waktu tempuh diprediksi sekitar 12 hari perjalanan di lautan. Sementara itu, di sebuah perkampungan kumuh bernama Ale yang terletak di dekat pantai di timur laut Somalia, seorang bajak laut berpengalaman bernama Abdul Ali Muse dibangunkan dan diperintahkan untuk segera bekerja oleh sekelompok pria bersenjata yang diketahui adalah bawahan seseorang yang bernama Garat. Kemudian seorang pria tua bernama Hufan memerintahkan kedua kaptennya untuk segera merekrut kru yang akan pergi merompak bersama mereka. Setelah para kru terbentuk, mereka segera berangkat menggunakan 2 perahu bot kecil plus 1 perahu induk yang akan mendukung aksi mereka di belakang menuju perairan lepas untuk mencari mangsanya. Kemudian scene memperlihatkan Kapten Phillips yang sudah tiba di kapalnya di pelabuhan Salalah. Wakil kapten yang bernama Shane memaparkan bahwa kali ini mereka membawa kontainer-kontainer yang berisi bahan dagang, bahan bakar, makanan, dan air bersih untuk bantuan bagi para penduduk yang mengalami kelaparan di daerah Mombasa, Kenya. Kemudian ia menjelaskan rencana perjalanan mereka dari Salalah melewati laut kawasan koalisi ke Djibouti, kemudian melewati basin Somalia menuju Mombasa. Kapten Phillips menyadari bahwa mereka akan melewati jalur yang rawan karena rute perjalanan mereka kali ini akan melewati sebuah perairan yang disebut sebagai Tanduk Afrika, kandangnya para bajak laut. Oleh karena itu, sejak dari pelabuhan, sang kapten memerintahkan agar semua pintu dan ruangan dalam keadaan terkunci. Dan kapal pun berangkat. Scene kemudian memperlihatkan para perompak yang sudah berada di perahu induk mereka. Radar mereka mendeteksi sebuah kapal yang mengarungi lautan lepas tanpa ada kapal lain di dekatnya. Kapal itu pun di-lock sebagai target perompakan layaknya para singa yang mengincar bison yang terpisah dari kawanan. Keesokan harinya, Kapten Phillips meminta agar diadakan pelatihan persiapan standar operasi keamanan terhadap para kru. Kemudian perhatian sang kapten tertuju pada layar monitor radar yang mendeteksi 2 bot yang mendekat ke arah mereka. Sang kapten meminta kapal berbelok arah 5 derajat untuk mengetahui apakah 2 perahu bot kecil itu masih mengikuti mereka atau tidak. Ia memerintahkan kecepatan kapal dinaikkan. Kemudian wakil kapten mencoba menghubungi pihak darurat maritim Amerika namun tidak ada jawaban. Lalu kapten menghubungi pihak operasi perdagangan maritim Inggris yang beroperasi di Dubai dan melaporkan lokasi dan situasi yang sedang mereka hadapi. Namun pihak operasi itu hanya memerintahkan untuk disiapkan selang kebakaran dan menganggap itu hanya perahu nelayan yang sedang mencari ikan. Lewat teropong, sang kapten sudah bisa memastikan bahwa 2 perahu kecil itu memang ditumpangi oleh kawanan perompak yang berbekal senapan. Masing-masing perahu beranggotakan 4 orang. Scanner pelacak menunjukkan jaraknya 1 mil dari mereka.
Karena tak berhasil mendapat respon maksimal dari pihak keamanan maritim, sang kapten kemudian berimprovisasi. Melalui saluran radio yang bisa didengar oleh pihak perompak, ia berakting seolah-olah sedang dalam pembicaraan meminta bantuan dari kapal perang Amerika. Dan pihak Amerika sudah mengirimkan pesawat tempur untuk melindungi kapal pengangkut barang yang satu ini. Hal ini sukses menangkuti salah satu kawanan perompak yang segera berbelok arah putar haluan. Namun perahu yang satunya lagi yang dikomandoi oleh Abdulwali Muse memilih untuk tidak mengindahkan hal itu. Ia terus memacu perahu botnya mendekati kapal laut Maersk yang jaraknya kini cuma 250 meter saja dari mereka. Kapten Philip memerintahkan agar kapal diset pada kecepatan full speed dan bergerak zigzag agar menimbulkan ombak yang besar guna menghambat laju bot di belakang mereka. Dan sial bagi para perompak karena akhirnya mesin bot mereka mati akibat memacu kecepatan yang melebihi ambang batas maksimal. Dengan ini, Maersk Alabama kembali bisa bernafas lega. Malamnya ketika para kru berkumpul, Kapten Philip mengapresiasi awaknya yang telah bekerja maksimal tadi hari. Namun, beberapa dari mereka merasa keberatan harus bekerja dengan menghadapi ancaman perompak tanpa dibekali senjata. Perdebatan dan ketegangan tak terhindarkan sampai akhirnya Kapten Philip menjelaskan bahwa saat ini mereka tidak mempunyai opsi lain untuk memilih jalur. Karena kemanapun mereka mengarahkan kapal, di suatu titik pasti akan berhadapan dengan para perompak. Mereka hanya bisa mengoperasikan kapal ini secepat mungkin untuk sampai ke Mombasa. Jika ada yang tidak senang dengan keputusan ini, dipersilahkan menandatangani surat resign dari pekerjaan dan akan ada helikopter yang menjemput mereka. Seketika semua terdiam. Sementara itu, pihak perompak sedang berusaha untuk memperbaiki mesin botnya. Sepertinya mereka memang berencana untuk melanjutkan pengejaran keesokan paginya. Krunya Muse mengatakan bahwa mesin mereka sudah usang dan tidak lagi bisa diperbaiki. Oleh karenanya, Muse meminta mesin dari perahu yang satunya agar diberikan kepada mereka. Namun si pemilik perahu pertama menolak memberikannya. Pria yang dari tadi terus-menerus menghina dan merendahkan Muse ini menantang Muse untuk menyebutnya pengecut karena lari tadi siang. Muse yang sudah kehilangan kesabarannya menghajar pria itu dengan sebuah kunci besar sampai mati. Keesokan paginya, radar di ruang kontrol kembali mendeteksi perahu bot si perompak sudah kembali dalam usahanya untuk mendekati kapal laut Maersk ini. Alarm tanda bahaya dibunyikan. Kapten Philip meminta awak mesin agar Maersk Alabama diset pada kecepatan full speed seperti kemarin dan kembali bergerak zigzag untuk menimbulkan gelombang. Sang kapten kemudian melaporkan situasi mereka ke darurat maritim Amerika yang kali ini mendapatkan respon. Muse lewat radionya meminta agar Maersk Alabama segera berhenti. Tentu itu hanya basa-basi salam hangat dari Muse yang sangat yakin bahwa mereka akan berhasil kali ini. Jarak mereka sekarang hanya terpaut 800 meter di belakang Maersk Alabama. Muse mulai memerintahkan krunya untuk melancarkan tembakan. Suasana di dalam kapal pun mulai tegang. Selang air di geladak mulai diaktifkan untuk mengusir perompak mendekat ke dinding kapal. Perahu bot kemudian bermanuver bergerak menuju sisi kapal. Salah satu selang penyembur air tidak berfungsi maksimal, hingga Muse memanfaatkan celah ini untuk mendekat. Kapten Philip berusaha menyerang dengan flare, tapi tembakan-tembakannya meleset. Para perompak terus berusaha mengaitkan tangga agar bisa naik ke kapal, dan akhirnya mereka berhasil. Kapten Philip menginformasikan awak kapal bahwa 4 perompak bersenjata sedang menuju geladak utama, tempat di mana sang kapten berada. Ia meminta agar semua kru bersembunyi di ruangan mesin, karena ia tidak ingin ada yang tertangkap dan kemudian dijadikan sandera. Sang kapten mencoba menguatkan mental krunya, bahwa mereka lebih hafal dengan kondisi kapal ketimbang tamu yang tak menyenangkan ini. Jika perompak menemukan mereka, tugas mereka adalah menjauhkan perompak dari ruang generator dan kendali mesin. Muse tiba di geladak utama. Kawanan perompak ini pun menyandera kapten dan beberapa awak kapal di sana. Muse meminta agar sang kapten tidak khawatir,
takkan ada yang terluka. Ia datang untuk berbisnis dan hanya perlu uang saja. Captain, relax. Nobody get hurt. Just business. We want money. When we get paid, everything gonna be okay. Ketika Muse mengetahui bahwa kapal ini adalah kapal Amerika, standarnya mulai meninggi. Ia menolak untuk menerima uang $30.000 yang ada di dalam berangkas. Ia ingin mendapatkan lebih. Ia meminta $10 juta. Operator mesin di engine room saat itu sudah berhasil menonaktifkan mesin kapal tersebut. Muse mencurigai ada pergerakan di ruangan lain tanpa sepengetahuannya karena mesin tiba-tiba mati. No one get hurt if you don't play no game. Di sini sang kapten beralasan bahwa mesin kapalnya overheat karena dipaksa pada kecepatan yang melebihi ambang batas maksimal untuk menghindari kejaran mereka. Muse kemudian mempertanyakan keberadaan semua kru kapal. Ia meminta diajak untuk melakukan penggeledahan terhadap semua ruangan kapal. Kapten Philip saat percakapan itu sengaja mengaktifkan radionya sehingga informasi tersebut terdengar oleh pihak kru yang berada di dalam ruangan mesin. Para kru kemudian bersiaga dan melakukan strategi. Salah seorang kru akan masuk ke ruang generator untuk mematikan aliran listrik agar keadaan di ruang mesin menjadi gelap. Sementara wakil kapten akan ke ruangan logistik untuk mengambil perbekalan. Di dalam kapal, Kapten Philip mencoba mengalihkan Muse untuk menggeledah geladak kargo. Namun Muse menyadari bahwa masalah tadi berasal dari ruangan mesin. Muse bersikeras meminta untuk diantar ke ruangan itu. Menyadari bahwa bahaya akan segera mengancam, sang kapten mencari akal untuk mengulur waktu. Dia mengajak Muse masuk dulu ke ruangan logistik untuk mengambil air, karena kondisi ruangan mesin pasti akan sangat panas dan pengap. Shane, sang wakil kapten yang saat itu juga sedang berada di dalam ruangan logistik, mendengar percakapan Kapten Philip dan para perompak bahwa mereka dari sana akan langsung menuju ruangan mesin. Ia juga memperhatikan bahwa salah satu perompak tidak menggunakan alas kaki. Ia menghubungi kru di ruangan mesin untuk menyiapkan pecahan kaca agar terinjak oleh anggota kelompok tersebut. Di sisi lain, salah seorang kru berhasil menyelinap ke ruang generator untuk mematikan aliran listrik kapal. Muse dan sang kapten sudah tiba di ruang mesin. Salah seorang perompak yang bernama Bilal menginjak pecahan-pecahan kaca yang telah ditebar tepat di depan pintu masuk ruangan mesin, hingga mengakibatkan luka yang cukup parah. Di sini, Muse mulai menyadari bahwa Kapten Philip sedang mempermainkannya. Ia benar-benar ingin menggeledah setiap celah ruangan mesin untuk mencari kru yang bersembunyi. Pada saat yang bersamaan, operator berhasil mematikan aliran listrik kapal. Muse kemudian menyuruh Kapten Philip untuk membawa Bilal ke geladak utama, sementara ia sendiri masih bersikeras untuk penggeledahan. Dengan kondisi ruangan yang gelap gulita, para kru yang lebih faham denah ruangan berhasil menawan pimpinan perompak ini. Tepat saat Kapten Philip bersama Bilal tiba di geladak utama, Shane melalui radionya menginformasikan bahwa mereka telah berhasil menangkap Muse. Negosiasi pun berhasil disepakati antara mereka untuk saling membebaskan kapten masing-masing. Perompak boleh membawa uang $30.000 yang tadi sempat ditawarkan. Juga dipersilahkan menggunakan skoci Maersk Alabama untuk menuju daratan Somalia. Para perompak kemudian masuk ke skoci bersama Kapten Philip yang diperintahkan untuk mengajarkan cara mengoperasikan skoci itu. Namun naas karena para kru yang kurang pengalaman dengan situasi pembebasan sandera, malah melepaskan Muse saat Kapten Philip masih berada dalam cengkeraman perompak. Hal ini lantas dimanfaatkan Muse untuk menculik sang kapten bersama mereka. Kemudian Maersk Alabama terus mengikuti skoci itu untuk mengawal kapten mereka yang hidupnya sedang terancam sampai tiba bantuan dari pihak militer. Skoci itu diprediksi akan mencapai daratan Somalia dalam kurun waktu 36 jam. Sementara itu, kabar penculikan kapten kapal kargo ini telah sampai ke kapal perang Amerika USS Bainbridge yang bertugas untuk menanggulangi para perompak. Posisi perompak diinformasikan berada sejauh 820 mil dari posisi mereka saat ini. Sang kapten kemudian langsung memacu kapalnya dengan kekuatan penuh untuk operasi penyelamatan, sambil terlebih dahulu menerbangkan drone untuk melakukan pantauan udara. Di dalam skoci,
Muse telah berulang kali mencoba menghubungi Hufan, atasannya, agar mereka dijemput dari skoci itu yang lajunya sangat lambat. Namun tidak ada respon sama sekali dari pihak atasannya tersebut. Muse kemudian menjelaskan rencananya ke Kapten Philip bahwa sang kapten akan dibawa ke Somalia, lalu bos mereka akan menghubungi pihak perusahaan tempat sang Kapten Philip bekerja, pihak asuransi datang membawa banyak uang, dan kapten boleh pulang. Sederhana saja. Muse ini terlihat sebagai sosok pebisnis yang mengedepankan uang, tidak terlihat sebagai sosok kejam yang akan menyakiti sanderanya. Berbanding terbalik dengan Naji yang terlihat sangat stres dan bertindak kejam. Ia sama sekali tidak mengizinkan Kapten Philip untuk banyak bicara dan hanya memberinya minum 1 teguk saja, meskipun sang kapten telah berbaik hati merawat Bilal yang kakinya terluka. Naji. Sosok perompak dengan senapan serbu di tangannya yang sangat ketakutan melihat Kapten Philip memegang sebilah pisau kecil untuk mengobati luka Bilal. Entah aktingnya yang begitu bagus atau sudah begitu adanya, jujur saja, di sepanjang film saya benar-benar emosi melihat karakter yang satu ini. Kemudian scene memperlihatkan kapten kapal USS Bainbridge yang telah melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan pelaku pembajakan. Kapal induk dari perahu bot kecil yang dipakai perompak diketahui milik Karat, seorang biang teror asal Somalia yang terbiasa beroperasi untuk mendapatkan uang. Jadi, diperkirakan negosiasi akan bisa dilakukan. Syarat yang diminta pihak pusat militer adalah jangan sampai Kapten Philip mendarat di pantai Somalia, karena urusan akan menjadi lebih ribet. Namun demikian, pihak Pentagon telah mengirim pasukan Navy SEAL serta backup 2 kapal perang lainnya untuk antisipasi jika USS Bainbridge tidak mampu menyelamatkan Kapten Philip tepat waktu. Sementara itu, atasan Muse yang bernama Hufan menghubungi mereka dan mengatakan bahwa mesin kapal mereka rusak sehingga tidak bisa menjemput. Pihak markas mereka sepertinya memang tidak mau berurusan dengan angkatan perang sebuah negara di lautan, sehingga mereka membiarkan serdadu mereka terombang-ambing di lautan lepas tanpa bantuan. Sementara Muse dan kawan-kawannya belum menyadari hal tersebut. Naji yang emosian melihat Kapten Philip yang berbicara dengan Muse mengancam akan membunuh sang kapten. Situasi nampak tegang di dalam skoci itu hingga tiba-tiba sebuah sirine yang kencang disertai lampu sorot yang terang membuat mereka terkejut. Kapal perang USS Bainbridge melintas tepat di samping skoci. Frank Castellano, letnan kolonel dari USS Bainbridge, menginstruksikan bahwa mereka ingin Kapten Philip dibebaskan dengan selamat, serta mengakhiri krisis ini dengan damai. Kemudian seorang negosiator yang bisa berbahasa Somalia melanjutkan pembicaraan, bahwa kedatangan mereka hanya untuk menjemput sang kapten, dan para perompak akan dibiarkan pulang ke Somalia. Namun Muse tetap pada pendiriannya dengan meminta uang $10 juta sebagai tebusan. Sang negosiator menjelaskan bahwa uang sebanyak itu tidak akan mudah begitu saja mereka bawa. Untuk sementara, mereka menawarkan makanan dan minuman untuk diantar ke skoci. Pada saat yang bersamaan, beberapa anggota militer memasuki ruang kendali kapal Maersk Alabama dan memerintahkan agar kapal kargo ini segera putar haluan menjauhi zona keterlibatan militer, dan mereka akan menemani para kru Maersk Alabama untuk melanjutkan perjalanan ke Mombasa, sementara kapten mereka akan ditangani pihak militer Amerika. Mendengar hal itu, Shane Murphy, sang wakil kapten yang kini mengambil alih posisi Kapten Philip, pun merasa lega. Keesokan harinya, 2 speedboat Amerika mendekati skoci untuk memastikan bahwa Kapten Philip dalam kondisi yang baik-baik saja. Sang kapten memanfaatkan hal ini untuk memberi kode ke pihak militer bahwa ia duduk di kursi nomor 15 di dalam skoci itu. Pihak militer mencoba beramah tamah dengan menawarkan makanan, minuman, dan dokter untuk merawat mereka yang terluka. Namun Muse tidak menerima tawaran tersebut dan menegaskan bahwa ia hanya ingin uang tebusan sebanyak $10 juta. Naji yang tidak suka melihat Muse yang bernegosiasi dengan pihak militer menembakkan pistol tepat di arah belakang kepala sang kapten, hingga suasana yang tadinya damai menjadi tegang dan tidak terkontrol. Letnan Castellano segera menghubungi Muse untuk memastikan keadaan sang kapten. Di sini sang letnan mengancam bahwa mereka tidak akan memberi ampun seandainya Kapten Philip terluka. Lagi-lagi, Naji biang masalahnya. Di waktu yang bersamaan, 1 kapal perang dan 1 kapal induk sudah sampai di lokasi.
Melihat hal ini, Kapten Philip meyakinkan Muse bahwa ini telah berakhir. Pasukan militer Amerika tidak akan membiarkan mereka lolos sampai ke pantai Somalia. Pihak militer akan lebih memilih untuk menenggelamkan skoci ini daripada membiarkan para perompak menang. Jadi, lebih baik menyerah saja. Namun Muse mengatakan bahwa ia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Malam harinya, anggota Navy SEAL telah tiba di lokasi. Di dalam skoci, Kapten Philip yang melihat Naji yang tertidur dan Bilal yang pergi keluar meminta izin pada Muse untuk buang air kecil. Hal ini dimanfaatkan sang kapten untuk kabur dengan mendorong Bilal ke perairan. Naji yang tidak kompromi langsung memberondong sang kapten dengan senjatanya. Hal itu sangat ditentang oleh Muse karena tanpa tawanan, mereka pasti akan langsung dibombardir oleh pasukan militer Amerika. Kapten Philip kembali tertangkap oleh Muse yang ikut terjun ke perairan. Naji yang emosional menghajar Kapten Philip habis-habisan. Mungkin sang kapten akan meregang nyawa seandainya tindakan Naji tidak dihentikan oleh Muse. Naji mendesak agar Muse melakukan tindakan. Muse yang terprovokasi anggotanya ini pun kemudian mulai bertindak kasar kepada Kapten Philip. Dia keluar sambil menodongnya dan menembak helikopter pasukan Amerika yang sedang melakukan pantauan lewat udara. Dia mengancam akan membunuh sang kapten jika pasukan Amerika tidak membiarkan mereka mencapai pantai Somalia. Kemudian Kapten Navy SEAL menghubungi Muse dan mengatakan bahwa ia adalah negosiator yang akan membahas uang yang akan diterima pihak perompak. Sang kapten pasukan khusus ini mengenali nama satu persatu dari perompak itu, berasal dari desa mana dan suku apa. Para perompak ini pun jadi terheran-heran. Sang negosiator mengatakan bahwa ia telah berunding dengan ketua dari suku mereka dan sepakat untuk bertemu memperbincangkan jumlah uang sebagai tebusan untuk Kapten Philip. Untuk itu, salah seorang wakil dari pihak perompak harus hadir dan akan dijemput menuju kapal militer Amerika. Naji memperingatkan bahwa itu adalah jebakan, namun Muse mempercayainya. Ia bersedia naik ke kapal militer Amerika untuk bernegosiasi. Sementara itu, skoci akan diderek menuju perairan yang agak tenang untuk menghindari badai yang akan datang. Di dalam skoci, Muse berbicara dari hati ke hati dengan Kapten Philip bahwa misi mereka seharusnya sederhana, membajak kapal, mengambil uang tebusan, dan tidak ada yang terluka. Lalu Kapten Philip mengingatkan bahwa mereka seharusnya menerima $30.000 itu. Namun Muse mengatakan bahwa bos mereka tidak akan sudi menerima uang sekecil itu. Lalu sang kapten mengatakan, pasti ada pekerjaan lain yang lebih baik ketimbang menjadi perompak. Muse menjawab bahwa hal itu mungkin saat ia sudah berada di Amerika suatu hari nanti. Di sini nampaknya Muse sangat ingin memulai lembaran barunya di negeri Paman Sam itu. Di tengah obrolan yang hangat itu, speedboat tim taktikal militer sudah berada di dekat skoci untuk menjemput Muse. Salah satu personel mengaitkan tali dan menempelkan penyedap suara ke dinding skoci. Perompak diminta untuk memperlihatkan Kapten Philip pada mereka. Tim taktikal kemudian memberikan Kapten Philip baju yang kering untuk ganti. Kapten Philip diharuskan memakai baju tersebut dan duduk di tempat yang semula ia tempati. Muse dibawa menuju kapal perang Amerika dan diminta menunggu sementara para ketua sukunya sedang dijemput oleh mereka. Pihak militer sepertinya sedang merencanakan sesuatu di sini. Lampu sorot dinyalakan, skoci mulai diderek dengan kecepatan tinggi. Beberapa sniper ditempatkan di buritan USS Bainbridge mencari momen yang tepat untuk mengeksekusi ketiga perompak yang tersisa. Kapal militer bermanuver tinggi di dekat skoci untuk menciptakan gelombang agar para sniper mendapatkan bidikan.
94 jam berlalu. Udara yang pengap, kekurangan makanan dan minuman membuat mental sang kapten mulai down. Diam-diam ia menuliskan surat yang isinya adalah pesan terakhir untuk keluarganya apabila ia tidak berhasil diselamatkan. Naji yang melihat hal itu langsung merobek kertas tersebut. Kali ini sang kapten yang sudah putus asa itu mulai berani untuk memberontak. Dengan rasa amarah yang menggebu-gebu, ia menghajar Naji, namun dengan cepat dihentikan oleh Bilal. Naji menghajar balik sang kapten dan menggantungnya di dalam skoci. Teriakan-teriakan gaduh di dalam skoci ini terdengar oleh pihak militer Amerika via penyadap suara. Situasi sedang kritis. Pihak militer merasa bahwa ini saatnya untuk bertindak, namun masih belum mendapatkan 3 target bidikan. Naji menyalahkan Kapten Philip atas keadaan yang mereka alami. Kali ini sang kapten akan benar-benar ia habisi. Komandan Navy SEAL memberi perintah untuk menghentikan penderekan. Akhirnya ketiga target berada dalam bidikan. Dan ketiga target berhasil dilumpuhkan. Sang kapten berhasil diselamatkan. Sementara Muse langsung diamankan. Ia akan dibawa ke Amerika, negara yang ia impikan, namun tepatnya menghadap pengadilan. You shoot my friend? Captain Phillips is free. All of your friends are dead. It's over. We're going to America now. Kapten Philip yang telah 4 hari dalam penyanderaan segera diberi perawatan. Kondisinya begitu down dan jiwanya terguncang. Ia berterima kasih kepada seluruh petugas atas usaha yang telah mereka lakukan. Begitulah kisah pembajakan kapal Maersk Alabama, di mana untuk pertama kalinya dalam 200 tahun terakhir, para perompak berhasil menginjakkan kakinya di dalam kapal di bawah bendera Amerika. Richard Philip kembali ke Vermont 17 April 2009 dan kembali berkumpul bersama keluarganya. Abdul Ali Muse dihukum atas pembajakan dengan hukuman penjara 33 tahun di LP Federal, Terre Haute, Indiana. 25 Juli 2010, sekitar 1 tahun setelah tragedi, Kapten Philip berlayar kembali.